Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Khalidin S.Com, dosen tetap pada program studi Manajemen dan Administrasi Logistik Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Alhamdulillah, sebagai dosen saya telah melaksanakan program Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Dan saya telah diamanai beberapa mata kuliah. Pertama adalah Praktikum Komputer Bisnis, lalu IoT, IRI, dan E-Logistik. Saat ini saya mendapatkan kesempatan untuk mengikuti proses sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kementerian Saintek tahun 2020. Dan saya sedang melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dalam Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi tahun 2025. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu E-Logistik atau biasa di kalangan dengan istilah digital logistik, yang mana merupakan salah satu mata kuliah wajib untuk mahasiswa program studi manajemen dan administrasi logistik semester 3. Dan itu ada kode mata kuliahnya adalah FEL 2624320. Nah, saya akan mendeskripsikan mata kuliah E-Logistik, yaitu pengembangan dari logistik dan supply chain management, di mana mahasiswa akan dikenalkan dengan penggunaan teknologi dalam membangun dan menjalankan E-Logistik. Pokok dan garis besar mengenai eksplorasi dan elaborasi beberapa komponen logistik yang berbeda dan perkembangan teknologi internet merupakan kajian utama dalam materi kuliah. Beberapa bab yang akan dibahas dalam materi ini berkaitan dengan eksplorasi dan elaborasi, mulai dari komponen hulu hingga komponen hilir tersebut, yaitu membangun supply chain management dan E-Logistik untuk keunggulan kompetitif dengan memanfaatkan teknologi informasi. Saya berusaha menerapkan metode pembelajaran yang saya terapkan adalah ceramah interaktif dan keaktifan mahasiswa untuk membangun pemahaman konseptual mahasiswa terhadap teori E-Logistik dan diskusi kelompok yang mendukung kolaborasi. Kolaborasi mahasiswa dalam menyelesaikan studi kasus yang nyata, proyek business learning sebagai bentuk aplikasi praktis dari materi yang telah dipelajari berupa pengerjaan tugas secara konkret. Nah, untuk pencapaian pembelajaran diharapkan mahasiswa mampu menganalisis dan mengevaluasi permasalahan kelogistikan dan bisnis dengan memanfaatkan teknologi informasi. Lalu untuk capaian pembelajaran mata kuliah, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan urgensi teknologi informasi di dalam bisnis logistik dan menganalisis kasus dan permasalahan di dalam kegiatan logistik menggunakan pendekatan teknologi informasi. Lalu capaian pembelajaran mata kuliah selanjutnya adalah mampu menyusun, merancang, dan mengembangkan inovasi kelogistikan berbasis teknologi informasi. Berikut adalah materi kuliah E-Logistik yang saya sampaikan untuk 16 kali pertemuan. Ada 2 pertemuan yang diperuntukkan. Satu adalah untuk ujian tengah semester di pertemuan 8, ujian akhir semester di pertemuan ke-16. Sedangkan dalam penilaian terhadap mata kuliah E-Logistik, yang pertama adalah aktivitas partisipatif, saya beri bobot sebesar 30%. Lalu problem based learning, bobot penilaian sebesar 30%. Ujian tengah semester dan ujian akhir semester masing-masing sebesar 20%. Nah, hasil evaluasi yang nantinya saya sampaikan kepada mahasiswa
mahasiswa sebagai bagian dari proses untuk umpan balik meningkatkan kualitas pembelajaran. Saya berusaha dan berkomitmen untuk menciptakan kegiatan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, sekaligus juga menyiapkan lulusan yang mampu berpikir kritis, adaptif dalam menghadapi tantangan dan perubahan, serta menyiapkan diri dalam dunia kerja di bidang logistik yang tentunya harus lebih baik. Selanjutnya, kita saksikan penampilan video pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini? Ya, hampir segar dan meyakinkan. Sebelum pelaksanaan pembelajaran kita lakukan, mari kita berdoa untuk pelajaran dan masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Selesai. Jangan lupa untuk SSO-nya dicek. Seperti biasa kita semua. Maka ketika kelewat dan jaminan absensi biasanya akan menimbulkan kecelakaan juga. Maka kita selalu berteman melakukan absensi. Nah, hari ini adalah hari pertama kita melakukan proses pembelajaran mata kuliah logistik. Yang kita perlu perhatikan adalah kita membuat kontrak perkuliahan ini. Nanti sambil kita sepakati apa saja yang harus kita lakukan supaya kegiatan belajar ini berjalan baik dan benar sesuai dengan perlunya. Oke. Saya perlihatkan dulu untuk RPS-nya. Nah, ini kalau kita lihat RPS dari mata kuliah logistik, kalau kita perhatikan sudah ditandatangani, kelihatan ya? Iya. Jadi kelaziman atau dikatakan itu sesuai aturan yang ada ketika RPS itu sudah ditangani oleh paling atas Bapak Dekan, Kaprodi, teman-teman DPM, dan dosen orang tua. Setiap kali Anda melakukan proses pembelajaran di awal, ingat bahwa RPS harus ada. Kalau tidak ada, apa yang jadi acuan? Kan begitu, ya. Kalau lagi ingat bahwa RPS itu awal setelah pembelajaran harus di. Nah, saya sampaikan deskripsi mata kuliah. Nanti ada pembacaan, nanti kalau ada yang tidak jelas ditanyakan. Mata kuliah ini merupakan pengembangan dari supply chain. Anda pasti sudah belajar tentang manajemen supply chain, lalu logistik. Nah, ini pengembangan dari mata kuliah. Nah, selanjutnya adalah di mana mahasiswa dikenalkan dengan penggunaan teknologi dalam membangun dan menjalankan logistik. Lalu pokok dan garis besar mengenai eksplorasi dan elaborasi beberapa komponen logistik yang berbeda dan perkembangan teknologi interaktif merupakan kajian utama dalam materi. Ya, sekarang kita persiap. Untuk CPL tampilan 8, mahasiswa menganalisis dan mengevaluasi permasalahan kelogistikan dan bisnis dengan memanfaatkan teknologi informasi. Lalu CMK 1 mampu menjelaskan mahasiswa dengan urgensi teknologi informasi di dalam bisnis logistik dan menganalisa kasus dan permasalahan di dalam kegiatan logistik menggunakan tentang teknologi informasi. Nah, lalu yang kedua, mampu menyusun rancangan dan pengembangan inovasi kelogistikan berbasis teknologi informasi. Ya, apa tujuan kita sudah disampaikan di dalam. Di RPS ini, kalau kita lihat sampai ke bawah, itu ada 16 kali pertemuan.
Tapi ada dua yang tidak kita bisa lakukan. Karena apa? Satu, apa? Jadi kita lakukan di pertemuan 8 ujian UTS. Yang ke-16 adalah ujian 2. Dari RPS yang saya sampaikan, ada yang mau ditanyakan? Ya. Masalahnya paling santai itu apa? Ya, nanti kita lanjut ketika sudah selesai dalam bidang. Ya. Oke. Ada lain yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, kita lanjut mengenai keberlanjutan dari RPS ini adalah setelah penjelasan RPS, CPL, MK, dan bobot mengenai absensi. Ada yang tanya dengan absensi? Silakan, ya, Mas Ijaz. Saya ingin bertanya, kalau untuk atensi kurang dari 5% apakah itu masuk di kendala atau? Ya, terima kasih. Di dalam sistem SSO itu maksimal tidak hadir kalau tidak salah ada 3, ya kan? Minimal 75%. Jika tidak bisa melampaui kehadiran itu, biasanya tidak bisa melakukan proses ujian. Ya, kalau diperhatikan, jangan sampai Anda sudah capek-capek kuliah karena satu hal dan tidak ada izin, dianggap tidak masuk. Izin, sakit, dan kegiatan itu harus ada komunikasi dengan dosennya, ya kan? Begitu. Ya. Lalu tugas ada yang menampilkan tadi? Tugas? Ya. Ya. Tugas kita buat ada 2 tugas, yaitu tugas kelompok dan tugas individu. Ya. Oke. Sepakatin dulu ya. Lanjutnya adalah penilaian. Anda kan sudah masuk kelas, sudah kuliah, sudah belajar, sudah mengerjakan semua yang diberikan oleh dosen. Tugasnya harus ada bobot nilainya. Nah, bobot nilai kita aktivitas partisipatif bobotnya 30%. Lalu mengenai problem belajar learning 30% dan 20% itu untuk UTS dan UAS. Masing-masing adalah 20. Itu ya? Jelas? Oke. Nah, tadi bertanya mengenai keterlambatan. Keterlambatan saat masuk kuliah, saat masuk kelas. Ya. Oke, Mas Adi ya. Jadi keterlambatan, kalau setiap mahasiswa terlambat masuk, kira-kira mengganggu pelajaran pembelajaran ya? Ya. Nah, maka kita kesepakati berapa kira-kira? 10 menit, 5 menit, atau 15 menit? 15 menit ya? Oke, 15 menit berarti kita ngulur ke belakang 15 menit. Karena dengan 2 SKS itu adalah waktunya 100. Pengertian logistik menurut Rafael Alberti, logistik adalah proses perencanaan, implementasi, dan pengendalian aliran barang dan informasi dari titik asal ke titik konsumsi atau customer secara efisien dan dari grafik. Logistik merupakan kegiatan yang mengelola arus barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Banyak tuh dari berbagai ahli. Tapi kalau kita sebutkan, logistik ternyata seni dan ilmu untuk merencanakan, melaksanakan pengadaan, penyimpanan, transportasi, distribusi, dan pengendalian informasi secara efisien dan efektif. Tentunya mengalihkan adanya barang, informasi, sumber daya aliran dari titik asal ke sedikitnya. Nah, lanjut kita coba ke apa itu logistik. Yang sudah tahu mungkin logistik. Ya. Mas, siapa namanya?
Ya, Saya Ahren. Kan tahu apa yang berkaitan dengan logistik? Lupa. Belum kan, memang kita baru menyampaikan. Ya apa? Karena ini kan pertemuan pertama. Kalau ketemuan sudah 2, 3 dan selanjutnya, jadi tanda tanya besar ketika ditanya apa itu logistik. Ya. Nah, ini pengertiannya. Logistik adalah inovasi dan pemanfaatan aplikasi ICT atau Information and Communication Technology dalam aktivitas logistik yang didukung oleh cyber physical system atau integrasi komputasi dan aktivitas. Kita ambil salah satu dari Bewang dalam bukunya Logistik, The New Trend of Modern Logistic, berpendapat bahwa logistik elektronik atau logistik adalah proses pemanfaatan teknologi web, berarti berbasis web, sebagai alat penting untuk mengelola proses logistik keseluruhan atau beberapa sektor dari. Pertanyaan saya adalah, kalau kita melihat dari pengertian ini dan saya lingkari, kira-kira ada berapa subjek yang berperan di sini? Saya menjawab. Silakan. Ya, Mas Eja gimana? Jadi kalau untuk beberapa subjek, beberapa komponen itu mendapatnya ada 3 komponen. Ya. Yang pertama itu ada logistik, kemudian ada ICT yaitu Information and Communication Technology, kemudian ada CS yaitu Cyber Physical System. Ya, tepat sekali. Ada yang mau nambahkan? Sama jawabannya? Oke. Kalau kita melihat dari ketiganya di dalam logistik, kalau salah satu berarti kita tadi sudah membuat 3 komponen. Ada ICT, ada GPS, ada kita buat salah satu. Coba kita tayang mengenai cyber physical system. Apa itu sistem? Sistem yang menggabungkan komputasi, komunikasi, dan kontrol fisik dalam logistik. CPS memungkinkan interaksi antara sistem digital, yaitu perangkat lunak pelacakan, dengan sistem fisik seperti kendaraan dan pengiriman udara. Kalau lihat ada komponen ini, ya kan? Ada hardware-nya, ada software. Walaupun di tiap sesi ini semua pasti ada software-nya, juga ada hardware-nya. Kalau tidak ada, tidak akan mungkin. Kan? Ini bisa kita berikan contoh integrasi CPS dalam logistik ya. Itu adalah yang memberikan sifat real time terus. Penggunaan CPS dan sensor pada kendaraan untuk memantau lokasi, kondisi barang secara. Terus selanjutnya adalah otomatisasi gudang. Penggunaan robot atau sistem otomatisasi memerlukan atau menjadikan proses penyimpanan, pengambilan dan pengemasan barang di gudang dalam proses. Nah, saya mulai dulu. Tidak ada. Oke. Bagaimana cara kerja sistem cyber physical? Sistem cyber physical beroperasi melalui 3 elemen: pemantauan fisik, pemrosesan data, dan tindakan balik feedback. Pemantauan fisik, sensor mendeteksi perubahan atau kondisi dari lingkungan fisik seperti suhu, tekanan, dan gerakan. Sorry, ya. Yang kedua adalah pemrosesan data. Data yang dikumpulkan dikirim ke pusat pemrosesan digital, di mana ini dia, algoritma dan perangkat lunak menganalisis informasi tersebut. Lalu ada tindakan balik nih. Setelah data dianalisis, sistem memberikan respon atau tindakan melalui aktuator. Kalau kita mau suhu ya, atau ruangan, atau terus. Kalau di sistem komputer, kita biasa tahu kan ada input, terus ada proses, terus ada output, ya. Manfaatnya
kita bisa lihat bahwa manfaat di dalam sistem cyber physical ada beberapa yang manfaat ini ya, bisa kita simpulkan saja. Efisiensi operasional, pengambilan keputusan lebih cepat, keamanan yang ditingkatkan, dan personalisasi program. Nah, dan ini perbedaan juga sampai ada tempat transisi. Ya, kalau yang saya tahu ada perbedaan dari itu. Ya, terima kasih. Pertanyaannya Mas Alvin adalah apa perbedaan dari WMS? Katanya adalah Warehouse Management System dengan ERP, Enterprise Resource Planning. WMS itu pastinya ada di ERP itu pasti ada di perusahaan. Enterprise Resource Planning kalau kita misalkan adalah perancangan atau perencanaan sumber daya usaha, ya kan? Apa yang dilakukan dengan ERP? ERP itu adalah mengintegrasikan seluruh unsur kegiatan atau aktivitas atau departemen yang ada di perusahaan. Bisa itu keuangan, bisa itu operasional, bisa itu persediaan, bisa itu SDM, bisa itu customer service. Itu namanya ERP. Dan ERP itu memang mahal karena apa? Membutuhkan analisa yang sangat besar. Bukan? Dan tanya lagi Mas, apa? Formula perbedaan dari logistik sama. Ya, nanti kita sudah sebutkan di pembelajaran awal ya istilah logistik dan logistik. Ada yang mau menjawab? Bantu jawab. Ya, Mbak Sinti, ya, silakan. Ini dari penjelasan tadi disebutkan ya kalau ada disebutkan misalkan sistem kita ada data konvensional itu masih menggunakan data manual. Contohnya kalau dapat disimpulkan dalam usaha e-commerce sendiri kita ada customer yang membeli barang, jadi kalau dalam konvensional itu supplier mengirim dulu barang ke gudang baru dikirim ke customer. Kalau dalam logistik supplier tidak perlu mengirimkan barang ke gudang, jadi mereka bisa langsung mengirimkan barang ke customer. Jadi kalau konvensional itu biasanya akan memakan lebih banyak waktu dibandingkan logistik yang menggunakan basis digital dan lebih minim terjadi kesalahan. Sudah paham Mas? Terima kasih Mbak Sintia. Lalu manfaat logistik ini kita akhiri dengan manfaat ini dulu ya. Kita lanjutkan selanjutnya. Manfaat penerapan logistik pertama adalah fleksibel, kecepatan, trackability atau kemampuan penelusuran, kesempatan untuk mengurangi biaya, kualitas, peningkatan layanan pelanggan, transparansi, dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Tapi di sini ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, sementara saya cukupkan dulu sampai di sini karena waktu sudah jadi kita. Gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, terima kasih. Pada hari ini kita sudah melakukan pertemuan pertama mata kuliah logistik. Kita akan lanjut di pertemuan selanjutnya agar supaya lebih jelas fundamental mengenai logistik. Terus kita baru bicara kelanjutan yang sudah disampaikan di LMS. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.